wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ramadan dengan NIM 2311101231. Saya program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Video ini saya buat untuk bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat umum, yang mana berisikan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada soal UAS. Soal yang pertama yaitu berfilsafat termasuk dalam berpikir, tapi tidak semua yang berpikir termasuk dalam berfilsafat. Dan sudah dipastikan bahwa berfilsafat pasti termasuk dalam berpikir. Pernyataan tersebut menurut saya tepat dan benar. Mengapa hal demikian? Karena jika ditinjau dari pengertian filsafat ialah mencintai kebijaksanaan. Proses berfilsafat itu tidaklah sangat mudah, memerlukan proses yang lumayan, memakan waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena dibuktikan dengan kondisi yang sesuai atau logos. Jika ditinjau hanya berpikir saja, maka ruang lingkupnya sangat kecil. Karena di filsafat pasti menggunakan berpikir, yaitu dengan berpikir sistematis, kritis, dan logika atau logos. Jadi dapat dipastikan bahwa berfilsafat termasuk dalam berpikir. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, jelaskan proses filsafat. Yang pertama yaitu dongeng dan tahayul dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Maksud dari kalimat tersebut ialah ilmu pengetahuan itu dapat diketahui dari adanya dongeng atau tahayul. Mengapa demikian? Karena orang zaman dulu yang masih sangat percaya dengan dongeng dan atau tahayul, mereka tidak ingin membuktikan hal tersebut atau hal dongeng-dongeng tersebut secara empiris. Nah, dari situ timbullah orang-orang yang mereka tidak ingin hanya berupa dongeng atau tahayul, tapi mereka ingin betul-betul terjadi atau betul-betul ada. Maka disitulah timbul ilmu pengetahuan. Itulah orang-orang yang bersifat atau bersikap kritis, seperti dalam berproses filsafat. Proses dalam berfilsafat keindahan alam semesta pada saat malam hari dimulai dengan melihat dan memperhatikan alam semesta secara cermat dan mendalam. Manusia dapat mengamati benda-benda langit seperti bintang, planet, dan galaksi, serta mengamati fenomena alam semesta yang menyertainya, seperti gerhana bulan, gerhana matahari, dan benda-benda ruang angkasa yang lewat. Setelah itu, manusia dapat mulai merenungkan dan mempertanyakan keberadaan alam semesta. Bagaimana ia terbentuk, mengapa terjadinya fenomena alam tertentu, dan berbagai pertanyaan filosofis lainnya. Penelitian dan pengamatan ilmiah, studi filosofis, dan kontemplasi spiritual dapat membantu manusia dalam studi dan pemahaman tentang alam semesta. Selanjutnya, angan-angan melahirkan filsafat. Ya, hal tersebut telah dilakukan oleh para filsuf terdahulu. Karena dengan angan-angan muncullah banyak pertanyaan tentang alam semesta, juga salah satunya munculnya tentang kebenaran-kebenaran suatu fenomena. Maka dari situ dapat dikatakan bahwa angan-angan dapat melahirkan filsafat, karena prosesnya yaitu dengan berpikir dalam konsep tertentu. Maksudnya dalam konsep untuk memecahkan masalah, untuk mencari kebenaran. Maka dari angan-angan tersebut timbullah filsafat. Periodenisasi pada masa filsafat Yunani kuno dan tokoh dan pemikirannya. Filsafat Yunani kuno yaitu pada saat setelah Thales abad ke-6 hingga 5 sebelum Masehi. Yang pertama, Socrates, yang pemikirannya ialah menurut pendapat Socrates tidak semua kebenaran itu relatif untuk membuktikan adanya kebenaran yang objektif. Socrates menggunakan metode yang bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan. Dia menganalisis pendapat-pendapat. Setiap orang mempunyai pendapat mengenai suatu hal, entah itu salah atau tidak. Yang kedua ialah Plato, yang pemikirannya ialah kebenaran definisi itu bukan dibuat dengan cara dialog yang induktif seperti pada Socrates. Pengertian umum itu sudah tersedia di alam ide. Definisi pada Socrates dapat saja diartikan tidak memiliki realitas. Yang ketiga, Aristoteles, pemikirannya ialah dikenal sebagai
bapak logika atau bapak logika formal, yang mana ilmu pengetahuan itu dapat dibenarkan apabila memenuhi 4 syarat penyebab atau ditemukan 4 penyebab-penyebabnya. Yang pertama yaitu penyebab bahan itu, dari mana bahan itu ada. Yang kedua, dari dalam bentuk apa bahan itu. Yang ketiga yaitu sumber kejadian. Yang keempat, tujuan. Selanjutnya, tokoh filosof besar Islam yang pertama Al-Farabi atau Ibnu Nasr Al-Farabi, seorang filsuf Islam Persia yang dikenal sebagai filsuf kedua setelah Aristoteles dan sebagai penyelenggara filsafat selama masa keemasan Islam. Ia terkenal karena karyanya yang berjudul Tafsir Ahlami serta Al-Madinah Al-Fadilah yang berisi kajian tentang filsafat politik dan idealisme. Selain itu juga ada Al-Kindi dan tokoh-tokoh lainnya. Selanjutnya itu poin pentingnya Al-Quran, pentingnya ilmu dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu poin dalam pentingnya ilmu dalam Al-Quran. Ilmu sangat dijunjung tinggi di dalam Al-Quran karena ilmu mencakup hal yang luas. Sebagaimana ilmu itu sangat dibutuhkan oleh manusia, maka di Al-Quran sangat menekankan untuk seluruh manusia menjadi orang yang berilmu untuk bisa menghadapi berbagai hal di kemudian hari atau di masa depan. Adapun penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya, yang pertama objek material yang berarti hal atau bahan atau yang diselidiki atau hal yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan atau segala sesuatu yang ada. Objek yang dikaji adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan, yang bersifat empiris dan ilmiah. Yang kedua, objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Hal yang dijadikan dalam objek formal merupakan objek material yang dikaji secara khusus. Adapun dapat disimpulkan bahwa dari segi perspektif dan spesifikasi. Yang soal kelima yaitu bagaimana peran filsafat dalam membuat kerangka berpikir. Filsafat memainkan peran penting dalam membentuk kerangka berpikir. Kenapa? Karena sebelum melakukan tindakan, filsafat dapat membantu seorang dalam memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang suatu abstrak atau nilai-nilai dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan manusia. Sebagai contoh, filsafat dapat membantu seseorang memahami arti penting dari kejujuran, keadilan, dan solidaritas sosial yang dapat membentuk pandangan seseorang tentang hal-hal yang benar dan salah dalam tindakan mereka. Cukup sekian video dari saya Muhammad Alvin Ramadan, mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.